akan melihat definisi business combination dari Accounting Principle Board dan Financial Accounting Standard Boards. Menurut Accounting Principle Board, saya bacakan adalah a business combination occurs when a corporation and one or more incorporated or unincorporated business are brought together into accounting entity. The single entity carries on the activities of previously separate independent enterprise. Jadi intinya dari Accounting Principle Board itu adalah bahwa business combination brought separate entities into one accounting entity. Kemudian menurut Financial Accounting Standard Board adalah business combination occurs when an entity acquires net assets that constitutes a business or acquires equity interest of one or more other entities dan obtains control over that entity. Jadi menurut Financial Accounting Standard Board, bisnis kombinasi adalah pada saat perusahaan membeli net asset. Jadi kita tahu di sini adalah bahwa net asset itu adalah total aset dikurangi dengan total kewajiban, dan ini sama dengan ekuitas. Jadi net asset adalah total aset dikurangi dengan total kewajiban, dan net asset adalah sama dengan ekuitas. Kita lihat lagi di sini dikatakan bahwa perusahaan memperoleh kontrol terhadap anak perusahaan jika dia memiliki kepemilikan saham sebesar 50% dari milik si anak tersebut, maka dia memiliki kontrol. Jadi itulah definisi dari business combination menurut Accounting Principle Board dan Financial Accounting Standard Board. Oke, kita lihat di sini ada metode akuntansi dalam business combination. Jadi ada dua metode pencatatan business combination, yaitu metode pooling of interest dan metode purchase method. Pooling of interest method ini merupakan metode pencatatan menggunakan historical cost. Jadi ini menggunakan historical cost. Sedangkan purchase method adalah metode pencatatan yang menggunakan fair value. Pada sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan pencatatan business combination menggunakan pooling of interest. Metode ini sudah dilarang oleh standar yang berlaku pada saat ini. Mengapa pooling of interest ini dilarang? Karena pooling of interest ini adalah informasinya kurang relevan karena mereka menggunakan historical cost. Jadi kurang relevan. Dan yang kedua adalah mengabaikan perubahan ekonomi. Jadi perubahan yang terjadi pada nilai asetnya diabaikan karena dia tetap menggunakan pencatatan berdasarkan tanggal transaksinya, yaitu historical cost. Yang ketiga adalah mustahil untuk melakukan evaluasi kinerja berikutnya. Dan yang keempat adalah sulit untuk membandingkan dengan perusahaan lain. Karena historical cost ini, maka masing-masing perusahaan memiliki judgment dan estimate yang berbeda
sehingga sulit untuk membandingkan laporan keuangan tersebut. Kita lihat 4, 2, 3, 4. Oke. Dan kita lihat sekarang purchase method. Jadi sejak tanggal 30 Juni 2001, semua perusahaan yang melakukan business combination diwajibkan menggunakan metode purchase method. Di dalam purchase method ini, semua direct cost itu seperti ini direct cost, seperti accounting fee, legal fee, konsultan, bawah saja, oke. Konsultan dan finders fee dimasukkan sebagai investasi. Itu menggunakan purchase method. Dan yang kedua adalah bahwa biaya registration dan biaya registrasi dan peluncuran pertama dan IPO issuance itu dianggap sebagai pengurang dari additional paid in capital. Jadi dengan adanya biaya registrasi dan issuance, maka kita akan mendebitkan additional paid in capital, karena kita tahu bahwa additional paid in capital memiliki balance di kredit, sehingga kalau dia dikurangi maka dia akan didebitkan. Kalau di sini ada 2 dari asumsi di purchase method, dan ini ada 4 kelemahan di pooling of interest. Jadi sekarang semua pembahasan kita untuk selanjutnya mengenai business combination akan menggunakan purchase method. Kita coba lihat dulu contoh mengenai purchase method tersebut. Oke, ya. Jadi saya baca contoh. Asumsikan P Corporation issue 1.000 saham dengan 10 par common stock untuk net asset dari Sunny Corporation in a purchase business combination pada Juli 1, 2003. Jadi Poppy Corporation ini mengeluarkan 100.000 lembar saham common stock yang memiliki nilai par $10 untuk membeli net asset atau ekuitas dari Sunny Corporation pada tanggal 1 Juli 2003. The market price of Poppy common stock on this date is $16 per share. Jadi harga pasar dari sahamnya si Poppy Corporation ini adalah $16 per shares. Additional direct cost of the business combination consists of securities and exchange commissions fees of $5,000, accountants fees in connections with the securities and exchange commissions registration statements of $10,000, cost of printing and issuing the common stock certificates of $25,000, and funders and consultants fees of $18,000. Jadi kita perhatikan di sini bahwa terdapat biaya untuk Securities and Exchange Commissions $5.000, biaya akuntansi berhubungan dengan pendaftaran dari saham tersebut di Securities and Exchange Commission sebesar $10.000, dan biaya dari memprint dan meluncurkan menerbitkan dari saham itu sebesar $25.000. Jadi kita lihat di sini adalah ada biaya registrasi. Ini adalah biaya registrasi ke Security and Exchange Commissions. Jadi jurnal pertama yang kita catat adalah investasi
investasi di Sunny sebesar 1.600.000. 1.600.000 ini adalah dari jumlah 100.000 saham yang kita keluarkan dikalikan dengan harga pasar. Kita mengalihkan dengan harga pasar karena kita menggunakan metode purchase. Sebenarnya bukan karena kita menggunakan metode purchase, akan tetapi karena nilai saham yang kita berikan adalah $16 di pasar. Jadi 16 dikalikan dengan 100.000 lembar saham, dan yang kita debit adalah common stock sebesar nilai jumlah saham yang kita keluarkan dikalikan dengan par dari common stock tersebut, 1 juta. Dan yang terakhir adalah additional paid in capital sebesar selisih dari berapakah nilai dari saham yang kita terbitkan tersebut dengan par dari saham itu. Maka 1.600.000 dikurangi dengan 1 juta adalah 600.000 sebagai additional paid-in capital. Kita lihat jurnal yang kedua adalah untuk mencatat dari pendaftaran saham tersebut dan biaya konsultasi dengan penemunya. Jadi pertama adalah investasi. Seperti yang kita lihat tadi, yang sudah kita bacakan, bahwa biaya registrasi, biaya langsung seperti biaya akuntan dan biaya legal, konsultan dan finders dianggap sebagai investasi. Jadi biaya finders dan konsultan sebesar 80.000 ini dianggap sebagai biaya investasi 80.000. Kemudian kita mengkreditkan account additional paid-in capital. Di sini dikatakan bahwa biaya registrasi dan biaya issuance sebagai pengurang additional paid-in capital. Kita tahu bahwa additional paid-in capital ini memiliki balance di kredit, sehingga jika kita menguranginya, maka kita akan membuat account tersebut di debit. Kita lihat di sini terdapat direct cost untuk business combinations, fees dari Securities and Exchange Commission, yaitu BAPEPAM-nya di Amerika sebesar $5.000, dan untuk pendaftarannya adalah $10.000, dan biaya untuk issuing-nya sebesar $25.000. Maka additional paid-in capital adalah $5.000, biaya dari Securities and Exchange Commission ditambah $10.000, biaya pendaftaran ditambah dengan $25.000, biaya untuk issuance. Maka additional paid-in capital akan sebesar $40.000. Kemudian kita mendebitkan cash karena kita asumsikan bahwa kita membayar biaya tersebut langsung dengan menggunakan cash. Sebesar jumlah dari semua pengeluaran ini, yaitu 80.000 ditambah dengan 40.000, sebesar $120.000. Oke, di sini kita melihat bahwa ini investasi di Sunny. Investasi di Sunny ini bertotal 1.600.000 ditambah dengan 80.000, maka total investasi Sunny adalah 1.680.000. Maka total investasi di Sunny adalah 1.680.000, merupakan jumlah dari
investasi kita di awal dengan menggunakan saham dan biaya dari penemu dan konsultan fees. Jadi ini adalah jurnal untuk mencatat peluncuran saham sebesar 100.000 share, dan ini adalah jurnal untuk mencatat biaya langsung di kombinasi bisnis tersebut. Lalu yang berikutnya adalah di sini ya, di sini kita mencatat net asset dari Sunny Corporation pada fair value dan mencatat setiap kelebihan cost atas investasi fair value sebagai goodwill. Jadi kita lihat di sini adalah goodwill, di mana goodwill ini adalah kelebihan cost investasi atas fair value. Kelebihan cost investasi atas fair value. Jadi pada transaksi ini kita mencatat semua aset di debit dengan menggunakan nilai fair value-nya. Ada receivables sebagai contoh, inventories, plan assets, sekian, dan kita mencatat semua kewajiban pada accounts payable. Saya salah. Kita mencatat kewajiban pada sisi kredit. Jadi kewajiban ini accounts payable di sisi kredit dan notes payable di kredit. Dan total investasi di Sunny ini kita kreditkan sebesar 1.680.000 yang tadi kita hitung pada awalnya. Maka kelebihan dari investasi ini dibandingkan dengan cost atas semua fair value net asset ini akan dialokasikan ke goodwill. Oke, saya harap kita dapat mengerti pelajarannya. Dan ayat kita adalah Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Keep thinking outside of the box.